Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, untuk hari ini kita akan belajar lagi tentang perbandingan ya. Nah, untuk perbandingan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang skala. Oke, kita masuk ke dalam pengertian skala. Apa sih yang dimaksud dengan skala itu? Oke, jadi skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Nah, biasanya ini dapat kita temui pada gambar peta atau denah ya. Oke, jadi secara umum skala itu mempunyai persamaan atau mempunyai persamaan, yaitu 1 × P. Ada juga yang menuliskan 1 / N ya, itu tergantung variabel yang akan kita pilih. Di sini Bapak memilih P ya. Jadi secara umum skala itu ditulisnya 1 / P. Dah. Artinya 1 cm pada gambar atau model atau peta itu mewakili P cm jarak sebenarnya ya. Nah, di sini nilai P pada gambar peta di samping, lihat skalanya ya. Peta di samping itu skalanya 1 / 32 juta ya. Maka P-nya itu adalah 32 juta. Oke. Jadi 32 juta itu dalam bentuk senti ya. Karena kebanyakan nolnya, kebanyakan angkanya, maka kita ubah ke dalam kilometer. Maka 32 juta cm jarak sebenarnya itu sama aja dengan 320 kilometer ya. Oke. Nah, untuk yang kedua nih, yang denah. Lihat yang denah itu skalanya itu 1 / 150 ya. Maka P-nya itu adalah 150 cm. Oke, kita ubah 150 cm, kita ubah menjadi meter, yaitu dengan cara membagikannya dengan 100. Kenapa 100? Karena dari senti ke meter itu naik 2 tahap atau 2 tangga. Jika naik 2 tangga, maka kita harus membaginya dengan angka yang nolnya 2, yaitu 100. Maka 150 dibagi dengan 100, hasilnya 1,5 meter ya. Oke, kita masuk ke dalam rumus umum atau persamaan skala ya. Rumus umum atau persamaan dari skala adalah jarak pada peta atau gambar berbanding atau per jarak sebenarnya. Untuk lebih memahami tentang persamaan ini, kita masuk ke dalam contoh soalnya ya. Nah, di contoh soal ini diketahui skala suatu peta. Jadi diketahui skala suatu peta itu adalah 1 / 1.200.000 ya. 1.200.000. Jika jarak A ke kota B pada peta tersebut adalah 5 cm, tentukan jarak dari kota A ke B. Nah, di sini yang udah diketahui apa aja? Yang pertama skala ya. Yang udah diketahui itu adalah skala. Skalanya itu adalah 1 / 1.200.000. Kemudian jarak pada petanya itu adalah 5 cm. Oke, kita masuk ya. Nah, di sini kita jawab skalanya itu adalah 1 / 1.200.000. Kemudian jarak pada peta itu 5 cm, maka skalanya itu adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, skala itu tadi berapa? Nah, skala itu adalah 1 / 1.200.000 ya. Nah, kemudian jarak pada petanya itu adalah 5 cm, maka jarak sebenarnya berapa? Ya. Ini. Nah, kita tinggal kalikan silang. Jarak sebenarnya kali 1 itu jarak sebenarnya. Kemudian 5 dikalikan dengan 1.200.000. Maka hasilnya adalah 6 juta cm. Nah, kita ubah ya. Karena jarak sebenarnya pada peta itu biasanya menggunakan satuan kilometer ya. Maka 6 juta cm kita ubah menjadi kilometer. Karena dari senti ke kilometer itu melewati 5 tangga, maka kita hilangkan nolnya ini ya, 5 ya.
Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka tersisa angka 60 ya. Maka dari 6 juta cm ini kita ubah ke kilometer menjadi 60 kilometer. Nah, jadi jarak sebenarnya dari kota A ke kota B itu adalah 60 kilometer. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam ini faktor skala pada gambar berskala. Nah, ini skala pada peta yang sering kalian jumpa itu menunjukkan skala pengecilan. Artinya ukuran pada peta itu lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Nah, ya, jadi pada umumnya skala itu lebih kecil dari sebenarnya. Kita bisa suka foto-foto gitu kan. Nah, itu gambar pada foto itu biasanya pada HP ya, kita foto pemandangan pakai HP, maka gambar yang ada di HP ini tuh lebih kecil dari gambar pemandangan yang sebenarnya. Nah, hal inilah yang disebut dengan faktor skala ya. Jadi pada gambar yang berskala itu selalu berlaku hal berikut, yaitu dia itu selalu mengubah ukuran tapi tidak mengubah bentuk ya. Misalkan gini nih, kita memotret sebuah kubik ya, memotret sebuah kubik dengan HP. Nah, maka ukuran kubik itu akan lebih kecil ya jika kita lihat di dalam gambar HP daripada kubik yang sebenarnya ya. Jadi mengubah ukuran tapi tidak mengubah bentuk. Nah, itulah yang disebut skala ya. Kemudian ukuran dapat diperbesar atau diperkecil. Jadi skalanya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu bisa bisa jadi 1 berbanding 200 atau bisa juga dengan 2 berbanding 200 atau 3 berbanding 200. Itu sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah gambar kita itu pengen lebih kecil atau pengen agak lebih besar atau pengen agak lebih besar, tetapi tetap ya, gambar yang kita bikin itu akan lebih kecil dari objek sebenarnya. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini adalah perbandingan ini ya antara sebuah foto dengan bingkai. Ya, perbandingan antara sebuah foto dengan bingkai. Nah, di sini ada sebuah foto yang berukuran 8 cm dan tingginya 12 cm. Jadi ada sebuah foto dengan ukuran 8 cm dan 12 cm dan akan dibuat bingkai dengan ukuran lebarnya itu adalah 16 cm. Ya. Dengan lebar 16 cm, maka yang kita cari adalah tinggi bingkai tersebut. Jawab ya. Nah, untuk mencarikan sebuah faktor skala ya, maka kita cari yang sama ya. Di sini lebar, kemudian ini lebar foto, kita bandingkan dengan lebar bingkai. Lebar fotonya 8 cm, kemudian lebar bingkainya 16 cm, maka faktor skalanya itu adalah 8 berbanding 16. Atau kita perkecil, yaitu perbandingannya itu adalah 1 berbanding 2 ya. Jadi sebenarnya ini udah dapat kita ketahui ini tinggi bingkai tersebut ya. Dari mana? Dari sini nih. Dari sini perbandingannya itu 1 berbanding 2 ya. Maka 1 di foto itu 2 di bingkai, atau panjang bingkai ini adalah 2 kali foto ya. Kayak ini nih. Lebar di foto itu 8 cm, maka lebar di bingkai adalah 16. Dari mana? Dari 8 kali 2. Nah, begitu juga tinggi ya. Tinggi di foto tersebut adalah 12, maka tinggi di bingkai tinggal dikalikan 2. Ini 12, ini hasilnya 24. Yaitu perhitungan secara cepat ya. Tetapi jika perhitungan pemakai persamaan, ini adalah perbandingan lebar dengan perbandingan tinggi. Perbandingan lebar foto berbanding lebar bingkai sama dengan perbandingan tinggi foto dengan tinggi bingkai ya. Jadi 8/16/12 per X. 8/16 itu sama aja dengan 1/2 ya. 1 dikali X, 2 dikali 12, 24.
Oke. Jadi ya tinggi bingkai tersebut adalah 24 cm. Ya, untuk pertemuan materi skala ini kita sampai di sini aja ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perbandingan senilai ya. Jadi boleh kalian mempelajari tentang perbandingan senilai untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.